Oke teman-teman, kita masuk ke sesi kita. Ipan tak jadiin co-host ya, Pan. Nanti kalau ada yang kalau ada yang masuk-masuk tolong di-admit, Pan. Mana Ipan? Oh ini Ipan. Oke. Oke, apakah slide saya kelihatan? Kalau kelihatan boleh bagi jempolnya teman-teman. Oke, Gracia, thank you, thank you. Ya udah cukup Kan, Pak. mengkonfirmasi. Baik, Pan, thank you, Pan. Oke, teman-teman ya. Jadi kita akan belajar namanya ELIM ya, ELIM ya. Entrepreneurial mindset, leadership mindset, innovation mindset, marketing mindset ya. Ilmu bisnis banyak ya, tapi saya di SECI memutuskan yang penting buat entrepreneur dan ke-entrepreneurshipan itu adalah 4 itu ya, 4 itu. Nah, selama 6 sesi ini kita akan coba bedah itu satu persatu. Baik teman-teman, kita mulai. Anytime to ask ya. Oke, ini di chat. Coba tak baca dulu apa-apa. Oke, thank you respon. Teman-teman salam kenal ya. Nama saya Pimpin Baktiar. Saya itu mantan developer properti teman-teman dan mantan produser musik, juga ya mantan pelaku bisnis kuliner. Tahun 2015 saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya kemana ya? Nah, menurut saya dapat hikmat kebijaksanaan, dapat petunjuk di bidang edukasi. Maka sejak 2015 saya fokus mengkristalkan diri menjadi eh, edukator pada dunia bisnis, khususnya di bidang entrepreneurship science. Saya ngambil master bisnis di 4 jurusan, ngambil dokter untuk entrepreneurship juga di 2 jurusan begitu. Nah, makanya puji syukur saya tercatat merupakan dosen pada 5 kampus teman-teman. Ya, saya kampus utama saya di PPM itu adalah sekolah manajemen pertama di Indonesia. Lalu di Ciputra saya juga ngajar entrepreneurship science, ngajar entertainment science. Lalu di HIT saya ngajar entrepreneurial teologia. Di BINUS saya kadang-kadang ngajar macam-macam jadi guest lecture di sana. Dan saya juga ngajar di Universitas Muhammadiyah Malang sebagai bisnis properti. Puji syukur sejauh ini udah macam-macam lah saya lakukan lah ya, training di korporat dan macam-macam. Uh, juga sering menjadi narasumber nasional. Setidaknya yang saya ingat ya udah 5 kali lah bareng menteri untuk mengisi seminar tentang entrepreneurship. Termasuk besok juga saya akan mengisi di Kementerian Investasi di iNews ya, di iNews gitu. Nah itu kira-kira perkenalan dari saya. Nah, ini puji syukur Bang Sandiaga Uno juga udah berkenan 2 kali memberikan ucapan selamat atas kelulusan studi saya. Nah jadi memang intinya saya mantan pelaku usaha yang sekarang mengembangkan diri pada edukasi bisnis. Tentu saja sebagai pelaku usaha yang jadi kerinduan saya bagaimana edukasi itu menjadi sesuatu yang enak dikunyah-kunyah oleh teman-teman saya yang melakukan usaha. Ya karena saya dari sana gitu. Jadi saya belajar tentang edukasi bisnis, semangatnya adalah bagaimana edukasi ini bisa enak nih dikunyah-kunyah sama saudara-saudara saya pelaku usaha. Nah, standing saya di situ, teman-teman. Nah, teman-teman hari ini kita akan belajar 4 hal tuh ya. Kita akan belajar 4 hal. By the way, nanti PowerPoint ini akan saya share juga buat teman-teman di grup ya.
Jadi hari ini kita akan bicara tentang value creation tuh. Ya, value creation, lalu kedua belajar preca. Lalu yang ketiga bicara tentang entrepreneurial ya. Itu penerapannya di mana aja sih? Lalu yang terakhir kita bicara tentang big ya, big. Nah, apakah itu? Nah, kita mulai satu-satu. Oke, teman-teman, sebenarnya apa sih manfaat belajar entrepreneurship? Semangat saya dan melalui Seci ini loh yang Seci ingin rebut teman-teman. Kita rindu mendorong gitu ya, lahirnya generasi masyarakat atau pelaku usaha yang cerdas berpikir, cerdas merasa, cerdas bertindak, dan cerdas bercita-cita gitu. Secara sederhana saya mau sampaikan teman-teman, bisnis itu ada ilmunya ya. Bisnis itu ada ilmunya. Makanya eh, kenapa orang bisnis itu kadang-kadang sering mati gaya ya? Karena ilmunya tidak tahu gitu. Karena ilmunya tidak tahu. Nah, makanya semangat kita pengen sampaikan ini loh ilmunya. Jadi sebenarnya buat teman-teman itu tidak ada alasan lagi untuk misalnya saya bingung ya, tentu kita juga memahami berbagai keterbatasan, tapi kita meyakini bisnis itu ada ilmunya. Melalui keilmuan itulah setiap kita bisa bergerak pada bisnisnya. Saya kan dosen di PPM, teman-teman. Murid-murid saya itu ya eh, manajer-manajer, petinggi-petingginya PLN, Alfamaret, Pelni, Bank Indonesia, ya mereka-mereka itulah. Dan saya lihat eh, yang mereka perusahaan-perusahaan gede lakukan itu ya yang ada di dalam keilmuan bisnis itu gitu. Tapi jujur ya, buat teman-teman pelaku usaha pemula itu kadang-kadang terlalu kompleks, terlalu ribet sehingga akhirnya mereka tolak itu, mereka tolak. Udahlah yang sederhana-sederhana aja lah gitu. Nah makanya tugas kami di Seci adalah menyederhanakan itu semua, menyederhanakan itu semua. Tapi kembali lagi, teman-teman sekalian ya, kita rindu merebut yang namanya cerdas pikir, cerdas merasa, dan cerdas bertindak, dan cerdas bercita-cita. Semua ini bisa terjadi. Kenapa? Karena saya berilmu, karena kita berilmu. Nah, kita masuk ke lebih lanjut lagi, teman-teman. Ya, bisnis itu akan selalu menjadi sebuah perjalanan panjang. Ya. Pasti panjang. Ya, teman-teman lihat YouTube lah, teman-teman baca buku lah. Nggak ada yang bisnis dalam 1 hari, dalam 3 tahun, melompat, boom, besar. Ya banyak sih, tapi kecuali itu ya, yang banyak-banyak itu kecuali itu sifatnya gimmick ya, bohong, bohong ya. Cuma untuk konten YouTube saja gitu. Cuman untuk apa tuh ya ujung-ujungnya jualan kelas lah, misalnya seperti itulah ya. Tapi intinya saya sebagai dosen bisnis dan saya sebagai mantan pelaku usaha mendapati bisnis itu ya sebuah perjalanan yang berliku ya dan panjang. Nah, tapi meskipun begitu, entrepreneurship lah yang akan bikin perjalanan jadi seru ya. Itu yang saya perlu dorong ke teman-teman bahwa menurut saya entrepreneurship itu seru dan teman-teman bisa banget gitu loh melompat dalam bisnisnya eh, melalui entrepreneurship ini ya. Jadi saya akan ulang-ulang terus nih apa itu tentang entrepreneurship sehingga teman-teman stop point di situ. Oh, pelajaran kita tentang entrepreneurship. Nah, kita masuk ke lebih dalam lagi teman-teman. Nah, apakah setiap pelaku usaha otomatis adalah entrepreneur? Silakan. Kalau teman-teman bisa tulis satu ya otomatis entrepreneur, dua tidak otomatis entrepreneur. Silakan tulis di chat. Ya, monggo, Broper, Benhur, Ivan tulis di chat, monggo, silakan teman-teman. Oh, Benhur. Eh, dua tadi apa ya? Lupa saya. Satu otomatis entrepreneur, dua tidak otomatis entrepreneur. Silakan. Benhur berarti tidak otomatis entrepreneur. Yang lain, silakan. Yang mana ini? Oh, ya, ya, Timothy tidak otomatis, Sally otomatis, tidak otomatis, tidak otomatis Angel. Ya, thank you guys, thank you. Ya, Angel, kenapa tidak otomatis, Jal?
Kenapa menurut Angel tidak setiap pelaku usaha otomatis adalah entrepreneur? Monggo, Angel kalau mau beropini silakan. Ya, kalaupun tidak nggak apa-apa. Bro Per, silakan Bro Per. Kalau Bro Peri berarti kan setiap pelaku usaha otomatis adalah entrepreneur nih. Silakan. Kenapa Bro? Tadi nomor satu yang tidak otomatis atau otomatis. Yang satu itu tidak otomatis. Otomatis, Oh, otomatis, otomatis. Dua tidak otomatis. Bro dalam posisi yang mana? hmm, dia sebenarnya pelaku tidak setiap pelaku usaha otomatis entrepreneur sih. Jadi keliru nih, misalnya harus dua. Oh, bro dalam posisi setiap pelaku usaha otomatis entrepreneur ya. Tapi ini keliru, harusnya tidak selalu setiap pelaku usaha otomatis entrepreneur. Oh, dalam posisi itu. Ya, ya. Kenapa? Kenapa, Iya, Bro? iya, iya. Kenapa? Kayaknya ada yang beda deh antara entrepreneur dengan pelaku usaha. Ya, 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 ya. Sorry, brother, suaranya agak kurang baik. Ya, nanti mohon izin di chat aja, Bro. Sorry ya, Bro. Sorry ya. Oke, oke. Ya, ya, oke. Siap, siap. Nah, teman-teman, jawabannya adalah tidak semua tidak semua pelaku usaha otomatis adalah entrepreneur ya. Ya, jadi kalau kita mau pilah secara tajam ya, teman-teman ya. Jadi kalau entrepreneur itu seharusnya dia punya ciri dan perilaku, teman-teman ya. Ada ciri dan perilakunya. Jadi kalau ciri dan perilaku itu tidak ada sama orang itu ya udah dia buka usaha saja gitu, buka usaha saja. Nah, makanya izin saya memprovokasi teman-teman ya. Jadi memang makanya tidak semua pelaku usaha otomatis entrepreneur. Makanya kan ada orang ya dia buka usaha saja, dagang doang, dagang saja begitu. Dagang saja. Nah, kalau menurut teman-teman pemilik kopi Janji Jiwa itu entrepreneur atau tidak? Silakan tulis di chat. Ya, kata Ivan bukan. Kata kata Ben Hur iya, ya. Iya, kalau pemilik kalau founder Kopi Janji Jiwa, Kopi Kenangan itu entrepreneur. Itu entrepreneur. Thank you Bro Per, thank you Ben Hur. Ya, thank you juga Ivan ya. Itu entrepreneur. Nah, sebaliknya teman-teman lihat tuh di tetangga teman-teman kanan kiri, ada nggak orang buka warung kopi saja? Ada nggak orang buka rumah makan saja? Nah, itu ya. Itu ya, ya Timothy, ya. Nah, itu kan Timothy kan, ada founder Janji Jiwa, ada founder Kopi Kenangan. Ya, kita semua rata-rata mengatakan mereka entrepreneur dan benar, saya setuju dengan itu. Tapi makanya gitu kan. Jadi maksud saya biar teman-teman punya bayangan gitu kan. Kita kan bisa menonton nih bagaimana progresivitas Janji Jiwa dan Kopi Kenangan gitu. Tapi kan kita juga bisa lihat tuh, ada tetangga rumah kita buka restoran doang. Udah 10 tahun gitu-gitu saja. Ada tetangga sebelah kiri kita buka warung, udah 10 tahun gitu-gitu saja. Nah, ya itu ya. Semakin kita pertebal teman-teman ya, bagaimana itu entrepreneur, bagaimana yang bukan entrepreneur atau dagang saja teman-teman ya. Nah, itu prolog saya ya. Kita akan masuk lebih dalam. Nah, tetapi di Indonesia sendiri teman-teman lihat tuh. Nanti teman-teman bisa googling ini, ada di internet ada datanya. Hanya 3,14% loh yang dicatat pemerintah dari 65 juta pelaku usaha ya yang dianggap sebagai entrepreneur. Ya artinya 3,14 ini kan berarti sekitar 2 juta orang ya. Berarti 63 juta itu pemerintah anggap ya you buka usaha saja, you bukan entrepreneur gitu kan. Nah, ini semoga semakin terus mempertajam ya. Apa sih entrepreneurship, apa sih entrepreneur, dan apa sih perbedaannya dengan bisnis biasa-biasa aja. Kita lanjut teman-teman.
Nah, berbicara tentang entrepreneurship ya. Tuh, kita lihat tuh, ini contoh-contohnya ya. Apple tuh. Ya, tahun 1975 Steve Jobs memulainya dari garasi ya. Dari garasi. Nah, sekarang kalau teman-teman buka internet, dia tuh top company dan top top brand in the world ya. Top brand in the world, Apple. Nah, di Amerika sana teman-teman, itu banyak anak muda, banyak masyarakat memulai usahanya dari garasi, tapi yang nggak jadi apa-apa juga, nggak jadi apa-apa. Ya jadi usaha tapi biasa-biasa saja. Ya artinya di antara jutaan pelaku usaha yang memulai dari garasi, hanya satu dua dan sekian saja yang bisa mencapai posisi bisnis tertentu. Ya salah satunya Apple. Nah dalam konteks keilmuan entrepreneurship, kita meyakini itulah ke-entrepreneurshipan itu atau pasti ada ke-entrepreneuran di dalam Steve Jobs dan segala keprosesan bisnisnya. Nah, itu yang kita pengen yang itulah yang keilmuan entrepreneurship hendak kejar, teman-teman. Nah, itu kan, apakah setiap pelaku usaha bisa melompat seperti Steve Jobs? Nah, ini sengaja saya tulis begini artinya semoga teman-teman bisa makin tajam. Oh, ke-entrepreneurshipan itulah yang bisa membedakan saya. Itulah yang membedakan setiap pebisnis. Apakah terjebak jadi pebisnis yang biasa-biasa saja atau bisa menjadi pebisnis yang luar biasa ya. Ya kalau di luar sana bisa jadi ini kalimat motivasi ya. Tapi di kita ini kita akan dekati dengan berbasis keilmuan entrepreneurship. Demikian juga Samsung teman-teman. Ya 1934 dia pengalengan sayuran tuh ya pengalengan sayuran, tetapi sekarang dia mampu berkontribusi 20% ya untuk ekspor negara Korea Selatan. Sama, di Korea Selatan juga itu banyak teman-teman pengalengan sayuran, tapi apakah semua bisa mencapai posisi Samsung ya? Nah, makanya dalam konteks keilmuan entrepreneurship, kita meyakini pasti ada ke-entrepreneurshipan di Samsung ini, teman-teman. Ya tinggal nanti kita, ya, dan ini menarik ya, apakah juga ke-entrepreneurshipan-nya itu ada pada tataran foundernya, pendirinya, pada tataran CEO-nya, ya pelaksana tugasnya, komandan lapangannya, atau di tataran korporatnya. Maksudnya Samsung-nya itu memang sebuah perusahaan yang entrepreneurial. Tetapi memang ini yang menjadi juga pertanyaan kita tadi, teman-teman. Apakah tiap perusahaan bisa mencapai levelnya Samsung? Ya kan? Apakah setiap perusahaan bisa mencapai levelnya Samsung? Di Indonesia sendiri bank itu ada banyak. Tetapi seberapa banyak bank yang bisa mencapai posisinya BCA dan Bank Mandiri katakan begitu. Nah, berikutnya juga di Indonesia teman-teman ya. Tadi kan kita ngomongin hal-hal besar ya. Steve Jobs, Samsung. Di Indonesia kita punya namanya Bu Nani teman-teman ya. Ada yang tahu di mana ini teman-teman? Ya, di Tanjung Duren. Di Tanjung Duren ya. Eh, saya udah berapa kali ya? 4 kali lah ke sana. Saya selalu senang sih ke sana karena pisang gorengnya enak tuh. Tuh ya. Jadi sebenarnya pisang goreng karamel ya, pisang goreng karamel. Cuman ya apa? Di value creation kan, di storytelling kan, bahwa dikatakan di sini adalah, oh dulu saya masak pisang goreng hangus, tetapi saya tetap percaya diri menjualnya gitu kan. Dan akhirnya itu menjadi keunikan produk saya gitu ya di tengah ratusan bahkan ribuan pedagang pisang goreng. Nah, pisang goreng Bu Nani ini kan bisa punya keunikan tuh kan. Pisang goreng eh, kayak gosong gitu. Padahal sebenarnya maksudnya pisang goreng karamel. Dan teman-teman, si pisang goreng Bu Nani itu dia tuh omsetnya itu pernah tembus 1,2 miliar per bulan tuh. Ya, 1,2 miliar. Dia top sellers di GoFood ya. Top sellers di GoFood 5 tahun yang lalu, ya. Nah, sekali lagi ini pertanyaan kita kan malam ini kan. Apakah setiap orang bisa menjadi entrepreneur ya? Ya, kalau berkaca dari Bu Nani ini ya tentu bisa. Jadi nggak mesti harus jadi Steve Jobs, nggak mesti harus jadi Samsung. Bu Nani aja bisa jadi entrepreneur kok. Ya, Bu Nani aja bisa jadi entrepreneur.
Ya di mana entrepreneurnya kan kita bisa lihat tuh teman-teman tuh. Ya pisangnya punya keunikan ya. Pisangnya punya keunikan dan dia bisa buktikan kan. Dia bisa mampu menjual 1,2 miliar per bulan ya. Di tengah ribuan pedagang pisang goreng lainnya yang cuma jadi pedagang pisang goreng doang. Sama kan? Si Billy Janji Jiwa sama yang Kopi Kenangan juga semua juga eh banyak kok yang jual apa kopi susu gula aren, tapi kenapa yang rise up dua ini? Janji Jiwa dan Kopi Kenangan. Teman-teman tahu nggak pionir kopi susu gula aren itu siapa? Ada yang tahu nggak? Silakan chat, tulis di chat deh. Kalau teman-teman benar-benar ngikutin sejarahnya kopi susu gula aren. Ada yang tahu nggak pionirnya siapa? Nah ini siapa nih? Iya, kopi tuku. Kopi tuku. Saya pernah ke Kopi Tuku yang di belakang Citos tuh. Tempatnya kecil ya, segede kamar anak saya tuh. Ya, tapi sehari orang yang minum bisa 2.000 tuh. Timothy Broper ya. Pak Jokowi ke sana ya. Apalagi pas Pak Jokowi ke sana, oh tambah naik. Nah, tapi kenapa Kopi Tuku tidak mampu mencapai levelnya kopi kenangan dan jiwa? Ya, sorry, saya dalam konteks keilmuan entrepreneurship, ya menurut saya, Kopi Tuku ke entrepreneurship-nya kurang. Kopi Tuku itu buat saya ya, untuk kopi susu gula aren, tetap dia paling enak sekarang. Ya, saya minum juga kopi Janji Jiwa, kopi Kenangan saya minum juga. Tapi di mata saya, untuk kopi susu gula aren Tuku itu punya impresi tersendiri buat saya mengapresiasi rasanya dan produknya. Makanya kalau ada kopi tuku di sana di mana gitu, saya masih punya gairah tuh. Kopi tuku, berhenti ah, aku beli ah. Jadi sebenarnya bicara tentang branding udah dapet loh. Tapi kenapa yang naik kopi gula aren, kopi Janji Jiwa dan kopi Kenangan? Ya dalam konteks keilmuan entrepreneurship, menurut saya entrepreneurship-nya kurang teman-teman. Ya, entrepreneurship-nya keren. Ya, 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 Angela promosi metodenya kurang. Oke, saya jawab praktis-praktis aja ya, Angel dan teman-teman. Ya, uh, kalau menurut saya, Tuku itu harus berani ngejar modal, Angel. Harus berani ngejar modal. Ngejar modal, siapin tim, standarisasi produk, buka sana-sini. Baru terakhir medsos. Itu kan yang dilakukan Kopi Kenangan dan Janji Jiwa kan. Kalau sekedar ngetop doang di medsos mah gampang. Tapi menstandarisasi produk, memastikan timnya ada, dan ya tentu agak kompleks nih, punya pikiran yang strategis, ya itu kan yang dikerjakan sama Kopi Kenangan dan Janji Jiwa. Makanya mereka sekarang untuk Kopi Kenangan dulu 18.000, sekarang udah 19 atau 21. Untuk kopi susu 18.000 jagoannya dua itu kan. Head to head banget tuh. Ya, ya thank you Bro Per. Tuku masih another level ya, Ben Hur setuju ya. Ya thank you ya teman-teman nih, responnya saya senang ya, jadi semangat ya. Maksud saya kita ngomongin ilmu tapi ya nggak usah terlalu teoritis juga lah. Kita ngomongin sesuatu yang membumi ya, yang kena di hati, yang kena diobrolin gitu. Tetapi kembali ke Bu Nani ya teman-teman ya. Kan di Jakarta ini ada ribuan loh teman-teman. Ada ribuan pedagang pisang goreng. Tapi bayangin tuh, emak-emak ya, sorry ya Bu Nani, saya respect sama Anda ya. Tapi saya izinkan untuk kelas ini, saya bilang ke teman-teman untuk memprovokasi teman. Bayangin, seorang emak-emak bisa menghadirkan produk yang punya storytellingnya. Teman-teman buka di Google deh. Ini dulu pisangnya digoreng kehangusan, ditolak, diketawain, tapi pas dimakan enak. Ya udah sekaligus kalian aja saya jual pisang gosong seperti ini. Sebenarnya gosongnya ini coklatnya bukan coklat gosong, coklat karena karamel. Tapi kan isu branding masuk, isu storytelling masuk, dan juga isu digital capability masuk. Dia masuk GoPut tuh. Omset tembus 1,2 tuh teman-teman. Ya, jadi itu kan yang pojok kanan tuh. Apakah setiap orang bisa jadi entrepreneur? Ya, berkaca dari Bu Nani sangat bisa, dan wajib lah dan haruslah jadi entrepreneur. Nah, ini teman-teman kan banyak anak muda nih, 90% anak muda.
Justru itu yang saya pengen provokasi teman-teman ya. Jangan mau terjebak jadi orang biasa gitu. Buka usaha doang. Buka usaha saja begitu. Jangan mau berkaca dari Bu Nani, beliau aja yang sudah senior bisa bergerak dalam level saya pernah ke warung pisang Bu Nani ya udah 4 kali atau 5 kali ya. Emang niat sih teman-teman. Beliau ini niat ya. Jadi kalau saya brover ke pisang goreng Bu Nani ini, dia ini terasa seperti toko oleh-olehnya, bro. Nah, mungkin bahkan ini pikiran strategis banget kali ya. Mungkin dia di titik tertentu, dia pengen rebut kali ya, menjadi semacam misalnya positioningnya tokoh oleh-oleh Jakarta. Nah, nggak tahu itu dia udah ada konsultannya nggak tuh, ya. Bisa juga dia main ke situ. Ya, sebelum saya jawab Angel, saya jawab Ipan dulu. Pak, kalau misalnya jual keliling gitu, masuk entrepreneur nggak? Nah itu sebenarnya nanti saya akan jawab di slide kelima tuh, Pak. Tapi intinya gini, saya mau pakai jawaban praktis saja. Tergantung isi kepalanya. Itulah kesaktian entrepreneur. Nggak apa-apa, kita mulai dari yang sederhana, yang dari cuman depan rumah, dari garasi, cuman keliling. Tapi yang membuat para pedagang keliling ini hidupnya maju melompat karena pikirannya entrepreneurship. Gak apa-apa saya dagang keliling, tapi saya punya gairah, punya pikiran-pikiran yang luas. Jadi walaupun cuma naik sepeda, dagang keliling, tapi stepping itu saya jadikan learning gitu loh. Untuk lompat ke level berikutnya, untuk lompat ke level berikutnya. Nah, bukankah kopi kenangan dan janji jiwa isinya itu kan? Setiap step, saya pernah satu panggung sama co-foundernya Ruang Guru. Siapa tuh namanya tuh? Kalau foundernya kan Belva, si Usman ya. Puji Tuhan saya jadi narsum, jadi keynote speaker ya. Beliau mereka juga jadi speaker, tapi ya keynote speakernya di forum itu saya. Dan di situ saya lihat, wow betapa Ruang Guru itu untuk bikin satu kelas, satu sesi pelajaran matematika, dia trialingnya sampai 36 kali teman-teman. 36 kali. Dia hitung dulu deliverynya, timingnya, macam-macam dia hitung. Nah itu, jadi nggak apa-apa kita cuman jualan keliling, tapi pikiran kita besar ya. Setiap fase kita injak untuk jadi lompatan ke fase berikutnya. Tek tek. Bayangin kalau pola kita begitu Pan, pasti hidup kita lompat. Yang jadi problem kan kita terjebak, hidup kita gitu-gitu doang. Gitu-gitu doang. Nggak ada entrepreneur yang hidupnya melompat karena gitu-gitu doang. Plototin aja Bang Sandi, plototin aja Jack Ma, plototin aja si Mark Zuckerberg, pasti hidupnya nggak gitu-gitu doang. Ya, terus ini, oh, oke Bro Per, ternyata sudah sampai positioning itu ya, jadi oleh-oleh Jakarta. Thank you buat konfirmasinya. Mana tadi Angel nanya apa ya? Angel, berarti promosinya by offline ya, dengan buka cabang jana, orang jadi notice. Ya, nah makanya kan, kalau mohon maaf ya teman-teman ya, kalau buat entrepreneur pemula itu kebanyakan tuh virality ya. Kalau aku udah ngetop, kalau aku udah viral, udah sukses deh saya. Nah banyak tuh teman-teman yang anak-anak muda tuh memahaminya begitu ya. Padahal sebenarnya itu kan ke ilmu marketing klasik tuh STP 4P. P yang ketiga itu kan channel. Channel itu artinya toko ya. Jadi sengetop-ngetopnya Tuku, Angela, setop-ngetop-ngetopnya Janji Jiwa, sengetop-ngetopnya Kopi Kenangan, cabangnya harus di mana-mana. Jangan sampai udah ngetop, orang mau beli nggak ada, Angela. Ngapain kita ngetop se-Indonesia, tapi atau kita ngetop se-Jabodetabek, tapi sebenarnya kita cuma ada di Jakarta Timur aja. Gitu. Ngapain kita mesti ngetop se-Indonesia atau se-Jabodetabek? Ya kalau pengen jualannya se-Jakarta Timur, ngetopnya se-Jakarta Timur aja dong. Ya artinya kayak Tuku udah terlanjur viral, dia harus rebut gitu. Jabodetabek dia harus masuk. Yaitu yang Angela sebut tadi kan, cabang-cabangnya harus dibangun. Nah itu udah marketing tuh, P ketiga tuh.
Itu ilmu marketing klasik tuh. Ya sorry lah ya, kalau anak sekarang kan virality kan, yang penting viral, kayaknya udah sukses. Pertanyaannya kalau kamu viral, saya mau pakai produk kamu di mana? Nah itu kan udah isu channel atau isu P ketiga, place namanya. Nah kita lanjut teman-teman. Nah demikian juga ya, ini contoh entrepreneurship apa yang lainnya ya, yang lainnya ini namanya Darwin Smith. Teman-teman bisa baca tentang beliau nih, Bro Ferry dan Bapak Ibu sekalian teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa baca di buku Good to Great-nya Jim Collins ya. Ya. Jadi saya respectable banget sih mengetahui diri dia dan membaca kisah tentang. Dikatakan gini, business is not about profit, is about personal dan organization greatness ya. Jadi ini bicara tentang sesungguhnya bisnis itu tentang adalah pertumbuhan pribadi dan pertumbuhan organisasi. Ya. Nanti kalau teman-teman baca buku itu, si Darwin Smith ini menurut Jim Collins hebat. Dia bisa menggabungkan dua hal teman-teman tuh ya. Apa itu? Kerendahan hati sama intentionality. Biasanya orang kalau rendah hati terjebak visinya lemah. Kerendahan hati dimaknai sebagai ya aku lemas-lemas aja lah gitu. Nah sebaliknya, orang yang visioner, orang yang tangguh tidak bisa rendah hati. Karena ini jagoan nih teman-teman. Ya mimpinya besar, melangkahnya besar. Tapi di dalam penelitian Jim Collins mendapati Darwin Smith ini bisa gabungin dua hal nih. Ini orangnya gokil, rendah hatinya juga banget-banget. Nah, itu saya sangat diberkati sih dengan temuan itu. Ternyata orang rendah hati bisa sangat hebat loh. Orang rendah hati, sekaligus orang yang sangat hebat bisa sangat rendah hati loh. Itu dahsyat sih temuan itu teman-teman ya. Tuh, jadi si Darwin Smith ini sahamnya bisa 4 kali Coca-Cola tuh Bro Fer. Dan dia lakukan itu dalam keadaan sakit kanker. Tuh teman-teman. Dilakukan dalam sakit kanker. Salah satu nanti teman-teman kalau baca di buku dia tulis begini. Si Darwin Smith mengatakan gini, saya tidak pernah berhenti belajar untuk melihat kepantasan saya pada posisi ini. Dia CEO-nya tuh. Jadi rendah hati banget sih. Jadi tiap hari dia selalu mempertanyakan, gue pantas nggak di sini ya? Oh, gue belum ngerti leadership, aku belajar dulu leadership. Aku belum terlalu tajam dalam sisi manajemen operasional, dia belajar dan terus dan terus dan terus. Ya, makanya di sini dikatakan kan, apakah adakah kondisi yang membatasi seseorang melakukan entrepreneurship? Nah kita, nah Pak Pimpin, entrepreneurship apa bedanya dengan bisnis dan manajemen? Nah itu teman-teman ya, itu teman-teman. Ini nih kalau di lapangan kadang-kadang bercampur-bercampur aja ya, bercampur-bercampur aja. Nah, tapi kita di program ini kita cuma pengen mencoba membedakan ketiganya. Intinya ketiga hal ini adalah berbeda ya. Ketiga hal ini berbeda tetapi beririsan sangat kuat ya. Berbeda tapi beririsan sangat kuat. Saya coba sederhanakan ya. Saya coba sederhanakan. Bisnis itu apa sih? Bisnis itu intinya adalah punya produk dan punya kemampuan penjualan, teman-teman. No produk, no penjualan, no bisnis. Ada produk, ada penjualan, itu bisnis. Organisasinya masih acak-acakan, tapi ada produk, ada penjualan. Ya udah, berarti kamu punya bisnis, gitu. Ya, ini kayak Bro Ben Hur nih sedang mengembangkan diri dalam bisnis properti nih, ya. Yang penting ada produknya kan. Itu tinggal kalau bisa dijual ya berarti udah punya bisnis. Belum punya tim, belum punya kantor, belum punya organisasi, nggak apa-apa, kamu udah punya bisnis. Ya, produk itu sendiri kan ada dua kan, barang dan jasa gitu ya. Ya nanti kalau ada yang tanya saya akan jelaskan. Lalu yang kedua manajemen. Manajemen itu apa sih? Manajemen itu adalah tentang hadirnya tata kelola dan hadirnya organisasi ya. Untuk apa? Untuk ngurusin produk dan penjualan tadi ya. Nah, manajemen itu isinya ada 4 teman-teman ya. Operasional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia. Makanya Pak Pimpin, saya bisnisnya masih
saya masih belum mengerti manajemen, saya berhak untuk bisnis nggak? Dan kemungkinan manajemen saya acak-acakan, ya nggak apa-apa. Memang kan karena fasemu masih di situ. Yang penting bisnisnya ada dulu, jalan dulu. Begitu ada omset, lakukan manajemen. Nah, pertanyaannya manajemen itu untuk apa? Manajemen itu untuk melahirkan keorganisasian. Tadinya bisnisnya itu kan di pundak kita sendiri, sekarang bisa nggak bisnisnya itu di pundak rame-rame, di pundak rame-rame yang kita sebut dengan organisasi. Nah, itulah bedanya bisnis dan manajemen. Lalu apa itu entrepreneurship? Entrepreneurship itu adalah menghadirkan nyawa ya pada bisnis dan manajemen. Agar apa? Agar bisnisnya bisa melompat, agar manajemennya adaptif. Nah, itu teman-teman prolognya. Sampai sini ada tanya jawab nggak? Silakan sebelum kita masuk ke sesi 2. Itu pengantar dan provokasinya tentang ke-entrepreneurshipan. Ya, ada 2 yang saya kejar dari sesi barusan. Pertama, semoga teman-teman bisa melihat bahwa entrepreneurship itu powerful ya. Yang kedua, ya teman-teman bisa melihat perbedaan bagaimana antara bisnis, manajemen, dan entrepreneurship. Bisnis itu kata kunci yang penting saya punya produk dan bisa melakukan penjualan, bisnis terjadi. Manajemen adalah bagaimana mengelola kebisnisan itu tadi. Entrepreneurship itu apa? Entrepreneurship itu memberi nyawa pada bisnis dan manajemen agar bisnisnya melompat, manajemennya adaptif. Nah, itu prolognya. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Ya, Angela, benar. Seperti itu ya, kurang lebih ya. Nah, Ipan. Ya, bisnis manajemen dan entrepreneurship itu bisa berjalan beriringan. Justru itu yang kita rindu lakukan. Tapi pada prakteknya kan nggak semua kita seberuntung itu ya. Kayak teman-teman yang masih anak muda nih, yang masih kuliah, yang baru selesai kuliah, yang baru memulai bisnis. Apakah langsung jago manajemen, langsung bisa manajemen kan tidak. Tapi misalnya kayak Ben Hur, mungkin masih ngeraba-raba manajemen itu apa sih? Tapi saya bisa nggak ya apa jual rumah second misalnya. Nah, kalau itu dilakukan kan, kalau itu terjadi, Ben Hur punya bisnis tuh, bisnis broker properti. Tapi Coach Pinpin, saya belum bisa mengelola, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu punya bisnis dulu. Sambil berjalan, pelajari cara mengelolanya. Nah, ketika kamu bisa mengelolanya, ya kamu punya kemampuan manajemen. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya, teman-teman. Timothy keren-keren. Pak, apa bisa memberi nyawa untuk bisnis kue? Mau tanya, apa kira-kira bisa memberi nyawa untuk bisnis kue yang masih usaha rumahan? Makasih, Pak. Sangat bisa, Timothy. Itulah tujuan kelas ini, ya. Itulah tujuan kelas ini. Entrepreneurship itu adalah tentang ilmu memberi nyawa pada bisnis, ya. Ilmu memberi nyawa pada bisnis. Ya. Banyak orang di luar sana, Timothy dan teman-teman ya, omsetnya udah gede tuh. Ada sebuah bisnis yang saya tahu tuh omsetnya per bulan itu udah sekitar 600 juta kali setahun 7,2. Ya, tapi apakah dia entrepreneurship? Menurut saya tidak, ya. Menurut saya tidak. Karena ya dia dari udah 20 tahun bisnisnya di situ-situ saja, ya. Bisnisnya di situ-situ saja. Juga manajemennya ya. Jadi kadang-kadang pelayannya itu datang sambil ngerokok. Pak mau pesan apa Pak? Kumel begitu. Ya ya udah dia bisa berbisnis aja, dia punya omset aja. Tapi apakah dia menjadi bisnis profesional yang keren yang melompat? Jawabannya adalah tidak gitu. Nah sebaliknya Timothy, banyak orang yang memulai bisnisnya tadi apa dari sizing yang kecil banget ya, sizing kecil banget, tapi isi kepalanya itu luar biasa. Nah, ikhtiar kita meyakini bahwa gairah
gairah atau semangat atau misi itulah itu yang akan membuat si bisnis kue rumahan ini akan melompat. Nah, itulah ke entrepreneurshipan itu, Timothy. Itu yang mau kita kejar pada sesi kita ini. Ya, nanti di slide-slide berikutnya saya akan bukakan semua teman-teman apa itu. Nah, ini kan kita prolognya dulu nih. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Silakan. Sudah, Pak. Iya, ini siapa nih? Bentar, bentar, bentar. Doa terbaik jamaah sehat-sehat. Oke, oke teman-teman ya, itu prolognya, itu paradigma dan spiritnya. Kalau ada pertanyaan, anytime angkat tangan, anytime questioning. Saya lanjut sekarang nih. Nah, sekarang kita masuk tentang entrepreneurship ya. Nah, apa sih entrepreneurship itu? Ya. Jadi teman-teman kita ngomong nih dari paradigma, spirit, eh, prakteknya sampai turun kepada hal-hal yang praktis ya. Kita selama 6 kali pertemuan akan bergerak dalam gairah-gairah itu. Tapi ya konsepnya tetap harus disampaikan ya. Jadi teman-teman, entrepreneurship itu apa sih? Intinya entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan. Definisi entrepreneurship banyak, tapi para ilmuwan paling banyak bersemangat pada definisi ini, yaitu entrepreneurship adalah tentang semangat keberpeluangan. Ya kalau saya sering mengucapkan dengan kalimat gini, Bro Per, jatuh 7 kali, bangkit 13 kali. Kalau eksternalitas, ya faktor eksternal, kita kan nggak bisa kendalikan. Tapi faktor internal, untuk saya tetap bisa melihat bahwa saya boleh bangkrut berkali-kali, tapi saya selalu akan bangkit berkali-kali, karena saya mampu melihat peluang itu, dan saya meyakini saya bisa ngambil peluang itu. Nah, itulah kesaktian dari entrepreneurship. Nah, ini juga tidak hanya didefinisikan oleh para ilmuwan, tetapi Global Entrepreneurship Monitoring, teman-teman nanti bisa googling juga, namanya GAM ya. Itu anggotanya ada 52 negara. Ini juga meratifikasi ini. Jadi kalau GAM bilang gini, usaha itu basisnya bisa dua, necessity driven broker dan teman-teman, dan opportunity driven. Yang necessity driven ini adalah buka usaha karena cari nafkah doang. Cari nafkah saja. Ya udah, itu bukan entrepreneur. Tetapi buat bagi mereka yang melakukan usaha karena semangat keberpeluangan, inilah yang layak disebut sebagai entrepreneur. Nah, jadi ini definisi ini bukan hanya stop pada pendefinisian oleh ilmuwan, tapi udah diratifikasi oleh lembaga-lembaga besar pemberdayaan entrepreneurship dunia ya. Jadi semangat keberpeluangan. Dan teman-teman kalau memang teman-teman scholar, nanti teman-teman buka Google Scholar, memang terminologinya selalu di situ ya. Entrepreneurial orientation, strategic entrepreneurship, dan seterusnya. Nah, dalam konteks sebagai sebuah semangat keberpeluangan, kalau di tangan pelaku usaha itu disebut sebagai entrepreneur. Tapi tadi, kalau orang buka usaha cuma dagang doang, bukan sebuah semangat keberpeluangan seperti Timothy bilang tadi, Pak, saya meskipun cuma jualan kue di rumah, tapi saya yakin ini bisa naik dan melompat. Nah itu, kalau Timothy mengeksekusinya dengan pikiran itu, Timothy kita sebut sebagai entrepreneur, Timothy. Tapi kalau Timothy tidak mengembangkan pikiran itu, Timothy hanya pedagang kue rumahan doang. Ini clear ya, tim ya? Pembedaannya ya, tim? Nah, semangat keberpeluangan jika itu dikenakan oleh karyawan, itu disebut dengan intrapreneur. Makanya kan sering muncul pertanyaan gini loh, Bro Per. Pak, karyawan saya boleh belajar entrepreneurship nggak?
nanti udah belajar entrepreneurship, dia berhenti lagi dari perusahaan. Ya, kalau entrepreneurship-nya tentang buka usaha ya doang, ya itu dia berhenti dari usaha. Tapi entrepreneurship yang kita maksudkan di sini kan bukan buka usaha doang, tapi semangat keberpeluangan. Maka Bro Per, ada intrapreneur. Intrapreneur itu artinya apa? Ini adalah tentang karyawan yang memiliki semangat keberpeluangan, cuman dia tuangkan itu buat perusahaan, buat pimpinannya gitu. Mahasiswa saya itu salah satunya dari Telkomsel, teman-teman ya. Di Telkomsel itu, Telkomsel membiarkan karyawannya punya jiwa entrepreneur. Karyawan loh, setiap orang diberi kebebasan, silahkan Anda mengekspresikan semangat keberpeluangan bagi perusahaan kita ini. Maka kita sama-sama tahu, Telkomsel saat ini besarnya luar biasa. Dan juga pada konteks planner-planner lainnya ya. Makanya kan ada ustadz-planner, ada church-planner, ada nation-planner, ada birokrat-planner ya. Itu artinya kayak pastor-planner. Artinya kan bukan berarti dia jualan di gereja atau dia jual gereja, tapi dia misalnya atau ustadz-planner. Artinya kan dia menangkap misi dari Tuhan untuk mengembalakan umat dengan sebaik-baiknya gitu kan. Nah, itu kan semangat keberpeluangan gitu. Bahwa dengan mandat ilahi dia akan transformasikan umatnya. Nah, entrepreneurial itu sendiri itu bisa dilakukan dengan basis proactiveness ya. Proactiveness. Yang kedua itu adalah risk taking ya, keberanian mengambil resiko. Innovativeness. Nah, nanti kita akan bahas semua satu-satu nih. Competitive aggressiveness ya, dan otonomi ya, dan otonomi yang kita sebut dengan prica ya, kita sebut dengan prica. Nah, kalau buat saya pribadi teman-teman, kalau kita buka usaha tidak punya pricanya ya, proactiveness, risk taking, innovativeness, competitive aggressiveness, otonomi, ya mereka itu sebenarnya cuma buka usaha doang, bukan entrepreneur gitu. Nah, bentuk konkret dari prica ini adalah ini teman-teman ya. Jadi entrepreneurship itu intinya tiga ini. Ngembangin peluang bisnis, ngembangin peluang inovasi, ngembangin peluang keunggulan ya. Yang kita sebut dengan big ya. Dan ini didorong oleh value creation ya, penciptaan nilai. Jadi teman-teman bisa bayangkan nggak kalau iPhone ya, iPhone cuman jualan HP doang, sama sekarang iPhone kan menjadi simbolisasi inovasi teknologi terbaik tertinggi ya, inovasi teknologi tertinggi. Teman-teman bisa bayangkan nggak kalau iPhone cuman basis pikirannya jual HP doang, apakah dia bisa menjadi top brand seperti sekarang ini? Tentu tidak kan, tentu tidak. Yeah, Bro Perry, it's a one offer you an amazing offer. You are not sure you can do it, say yes. Then learn how to do it better. Yes. Iya, betul, Bro Per. Betul. Jadi value creation teman-teman ya, menciptakan nilai. Jadi kalau iPhone itu tadi, kalau cuman pikirannya Apple dan Steve Jobs cuman jualan HP, ya tentu kan saingannya langsung sama siapa tuh? Oppo kan? Saingannya langsung sama siapa tuh yang murah, yang HP Cina yang murah yang dulu ngetop sekali tuh? Xiaomi. Xiaomi. Kalau iPhone, kalau iPhone isi perspektifnya adalah cuman jualan HP doang, saingannya sama Xiaomi. Tapi karena iPhone itu menjual adalah inovasi teknologi terbaik, makanya saingannya nyaris tidak ada, teman-teman. Ya saingan terdekatnya Samsung. Samsung kan menghadapinya dengan multivarian kan. Jadi varian dari harga paling 1 juta sampai 30 juta kan. Tapi kalau iPhone kan variannya dikit aja gitu. Nah sama
Apakah Pak Pimpin, apakah value creation harus di level iPhone? Kalau kita lihat tadi Bu Nani kan, pedagang pisang goreng kan banyak teman-teman, ya kan? Tapi Bu Nani dengan karamelnya di value creation kan, jadi pisang goreng angus, pisang goreng coklat gitu, di storytelling kan, ya. Nah, makanya bicara value creation itu bukan hanya mainan gajah-gajah bisnis aja. Setiap kita ya, dan ini Timothy itu, walaupun kita cuman dari rumah doang, pertanyaannya kuenya bisa ada value creation-nya nggak Timothy? Gitu. Nah itu tuh, ya entrepreneurship tahap pertama itu value creation tuh, ya value creation. Nah ini konsepnya, ini adalah slide inti teman-teman ya. Ini adalah slide inti. Ya, semua materi kita itu sebenarnya tersummary di slide ini ya. Oke. Oke, sebelum Kika saya jawab Ivan dulu. Oke, Pan, pertanyaanmu nanti akan terjawab dengan konsep-konsep yang kita akan bahas ya. Tolong pertanyaanmu ini kaitkan dengan konsep yang akan kita kembangkan. Thank you buat pertanyaannya. Kika, izin bertanya ke kalau misalnya pengusaha tersebut memiliki kas marketing saja. Thank you, Pan. Ya, ini pertanyaan Kika juga mirip sama Ipan ya. Ya, jadi teman-teman Kika nanya gini nih, kalau pelaku usahanya cuma jago jualan saja, apakah itu disebut sebagai entrepreneur? Ah, jawaban saya iya, Kika, iya. Jadi gini, ini cuma slide ini nggak muncul sekarang. Nanti kan kita sekarang Selasa, Rabu, Kamis. Nanti di hari Kamis saya akan munculkan tuh teman-teman tuh Kika dan teman-teman ya, entrepreneurial business roadmap ya. Bagaimana berbisnis dari 1.0 sampai 4.0. Nah, yang Kika sebut ini adalah yang urutan 1.0 tuh Kika. Ya 1.0 itu yang penting jago jualan ya. Tapi 2.0 nanti kita akan jelaskan dan seterusnya dan seterusnya. Thank you Kika untuk pertanyaannya. Thank you, thank you, thank you. Jadi Pak entrepreneur kalau cuma jago jualan atau jago marketing doang itu bisa kalau orang usaha jago marketing jualan aja bisa disebut entrepreneur nggak? Bisa Kika. Tapi ya itu tadi Kika. Dia berarti masih di level entrepreneurship level 1 tuh. Ya, level 1. Nah, makanya ini Kika. Ini kalau kita kaitkan dengan konsep kita malam ini, nah dia punya semangat value creation nggak? Nah, habis ini kita akan buka slide-slide-nya Kika, value creation itu apa. Jadi gini, untuk memperteguh pertanyaan Kika gini, kalau kita pelaku usaha udah jago jualan, saya layak disebut sebagai entrepreneur nggak? Oke, layak, walaupun masih entrepreneur tahap pertama. Tapi pada sesi ini kita pengen bilang, kembangin lagi dong, kembangin dong. Ayo, bangun pengertian tentang value creation. Bangun pengertian tentang PRICA ya, proactiveness, risk taking, inovatif, kompetitif, agresif, autonomi. Dan juga nanti turunkan ketiga ini teman-teman, big ya, ngembangin bisnis, ngembangin inovasi, ngembangin keunggulan. Itu kalau mau jawaban sederhana saya Kika ya. Thank you, pertanyaannya keren. Thank you, thank you. Angel, thank you, ini keren-keren pertanyaannya. Angel nanya gini teman-teman ya. Misalnya produk saya nggak punya khas yang otentik, bukannya mirip ya, ya. Ya, jadi kalau dari pertanyaan Angel ini maksudnya, oke kalau lu udah jago jualan, produknya juga dimainkan. Nah ini nyambung sama tema kita Angel, value creation ya, value creation. Thank you Kika, thank you. Keren, interaksinya keren. Tapi izin teman-teman ya, saya tarik kembali ya. Jadi entrepreneurship itu intinya adalah semangat keberpeluangan ya. Teman-teman jalankan bisnis itu cuma dagang doang atau punya semangat keberpeluangan kayak Timothy.
usaha usaha saya masih dari rumah. Gak apa-apa tim, dari rumah kayak Ivan tadi. Gak apa-apa, cuman keliling-keliling pakai sepeda. Tapi tadi itu yang kayak kita pengen rebut malam ini. Itu keliling-kelilingnya cuman dagang doang atau semangat keberpeluangan. Dagang kuenya itu cuman dagang kue doang atau semangat keberpeluangan. Karena semua raksasa-raksasa itu juga dulunya UMKM. Apple itu juga dulunya UMKM. Samsung itu juga dulunya UMKM. Semua raksasa bisnis sekarang 90% dulunya UMKM. Nah, yang membedakan dulu, tapi mereka UMKM yang entrepreneurial. Apa itu? Punya semangat keberpeluangan. Saya kecil, tapi saya meskipun kecil, saya meyakini saya akan bisa melompat dari satu lompatan ke berbagai lompatan lainnya. Nah, itu tadi filosofisnya ya. Nah, tapi secara praktisnya adalah mereka punya perica nggak? Ya, punya proaktifness nggak? Nanti saya jelaskan tuh ke slide ke-10 kalau nggak salah ya, teman-teman. Nah, dan turunnya ke big, lalu yang paling penting mereka punya paradigma value creation. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, teman-teman. Kita masuk ke materi inti ya. Tadi kan paradigma-paradigma. Nah, sekarang kita masuk ke yang operatif nih. Nah, teman-teman sekalian, jadi entrepreneur itu isi kepalanya adalah value creation. Value creation itu apa sih, teman-teman? Penciptaan nilai, ya. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau tadi Bu Nani isi kepalanya cuma jualan pisang goreng doang. Ya udah dia akan sama ramenya kayak pedagang pisang goreng yang cuma jualan pisang goreng doang. Tapi kan kalau kita lihat kan kayak pisang goreng Bu Nani itu kan bentuknya khas sekali ya. Saya sendiri di rumah saya di Bekasi mau cari pisang kayak begitu, saya nggak peduli deh mereknya apa. Tapi sulit gitu loh, sulit. Saya nggak ngerti ya yang lain gimana. Tapi kan sebenarnya nggak terlalu sulit. Itu pisang campur karamel, goreng agak kecoklatan selesai. Tapi ya mungkin yang lain juga idenya tidak sampai situ atau udah males kali. Ya udahlah itu apa produk positioningnya dipegang sama Bu Dani aja lah. Gue udah males lah, gue apa adanya aja gitu. Tapi maksudnya tadi pisang bisa dijual hanya pisang goreng doang, sama pisang goreng yang tadi Angel sampaikan tuh, otentik, uniqueness, tematik gitu. Itu value creation teman-teman. Ya. Ini, ini Kak, ini. Iya. Oh. Gimana cara masuknya? Dorong kan. Oh. Bentar, bentar. Dorong. Dorong. Oke. Oh ya bentar-bentar. Oke, oke, udah. Oke, aku lanjut. Ini sama Intan di sini. Oh, bertiga. Bertiga. Oh, Iya. Mana ya? oke, aku lanjut. Ya, oke. Slide kelihatan ya teman-teman ya. Kalau kelihatan boleh dong jempolnya. Ya. Oke, oke. Thank you, thank you, thank you. Nah, aku lanjut nih teman-teman. Jadi value creation gitu loh. Ya, tadi kita udah lihat itu kan contoh nyata tuh. Pisang goreng. Pisang goreng bisa dijual jadi pisang goreng doang, bisa menjadi pisang goreng karamel dengan storytelling yang pisang goreng kegosongan lah. Itu dramatisir dan storytellingnya. Tapi bukan hanya pisang goreng. Teman-teman bisa bayangkan kan, kalau iPhone, kalau perspektifnya cuma handphone doang, dia akan bersaing sama Xiaomi, teman-teman. Tapi karena iPhone itu secara ilmu branding, dia menjadi top teknologi, menjadi asosiasinya Steve Jobs. Nah, itu kan yang dijual sama Apple kan. Emotion value ya, emotion value. Ya kita sama-sama tahu lah ya. Handphone iPhone yang 30 juta sama handphone yang 2 juta, fungsi WhatsApp-nya kan sama, fungsi Facebook-nya sama gitu kan. Eh, ya gitu. Tapi kan kenapa orang rela beli 30 juta? Ya, karena ada value creation. Value creation. Nah, value creation itu ada 3, teman-teman. Ya, ada 3. Fungsional,
emosional, dan sosial. Ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke ilmu nih. Tadi paradigma kan, sekarang kita masuk ke ilmu. Jadi yang bisa dimainkan dalam sebuah bisnis dan sebuah produk itu kita sebut dengan value creation. Fungsionalnya, emosionalnya, sosialnya. Ketika Pak Jokowi ke Kopi Tuku, itu value-nya fungsional atau sosial, teman-teman? Silakan tulis di chat. Ya, ya, Kika, thank you. Timothy, thank you. Enggak, ketika Pak Jokowi datang ke Tuku, yang dimainkan itu adalah value sosial, value emosional, teman-teman. Cuman Tuku gagal memainkan itu. Itu kan sebenarnya kalau dalam konteks viral marketing kan itu bisa dimainkan sebagai kopi susunya Presiden RI. Kan sebenarnya Tuku bisa bergerak dengan standing itu tuh, cuman dia gagal mainkan tuh. Ya kalau fungsionalnya kan ya kopi biasa lah, kopi gula aren udah sama creamy udah gitu. Nah, jadi tapi thank you ya jawaban teman-teman. Nah, kita kembali masuk ke konsep kita ya. Jadi value itu ada tiga ya. Fungsional ya. Ya fungsional itu ya fungsinya lah, fungsinya ya apa? Kalau nasi ya nasi goreng ya nasinya sebaiknya pra atau pulen tuh. Ya, commonly sih orang suka yang pra ya. Jadi kalau kalau orang ada jual nasi goreng pakai pulen ya fungsionalnya kurang kurang mantep tuh ya. Ya fungsional ya. Eh, di slide berikutnya saya akan jelaskan. Tapi ya fungsional tuh ya. Jadi kalau fungsional itu kalau kuliner ya wajib enak ya. Jadi kita nggak bisa bilang oh nasi goreng saya indah. Mana ada nasi goreng yang indah? Yang indah itu adalah lukisan teman-teman. Kalau kita jualan kuliner nomor satu fungsionalnya enak, enak. Ya itu. Kalau kita jualan handphone, fungsional utamanya apa? Nah, dan seterusnya ya. Lalu yang kedua emosional, teman-teman ya. Emosional. Teman-teman ada yang pernah makan nasi goreng kambing di Kebun Siri ya? Sekali masak 50 porsi, teman-teman ya. Sekali masak saya kan waktu itu ikut Lemhanas, pesertanya dari seluruh Indonesia ya. Jadi ada kesan di mindset teman-teman saya, oh jangan ngaku ke Jakarta kamu kalau belum pernah makan nasi goreng kambing Kebun Siri ya. Tetapi intinya buka nasi goreng kambing itu gampang teman-teman ya. Siapin kambing, siapin nasi goreng, aduk-aduk udah jadi nasi goreng kambing. Tapi yang dijual oleh nasi goreng kambing Kebun Siri ini kan entertainmentnya. Entertainmentnya. Sekali masak, 50 porsi. Saya pernah ngitung tuh, ketika saya order, Bang nasi goreng, 18 detik nasi gorengnya udah ada di depan saya. Nah, jadi ya sekaligus juga kan ini kan legend, legend ya. Tuku itu juga sebenarnya legend tuh, dia dikunjungi Pak Jokowi gitu kan. Nah, jadi ini adalah value emosional itu bisa dibentuk seperti itu. Dan ini value sosial teman-teman ya, value sosial ya. Jadi bagaimana makan nasi goreng rame-rame ya, ini berarti di hilirnya tuh di produknya atau di hulunya tuh. Kalau dulu abnormal dia kan jualan eh, es kopi susunya kan namanya Pak Eko ya. Itu dulu dia tuh brandingnya begini nih. Ini kopi ini adalah buatan petani Gayo ya di Aceh. Jadi dia pengen nge-branding kalau kita lagi minum kopi susu itu kita sedang menolong memberdayakan petani kopi di Gayo Aceh. Nah itu ya, dia mainkan value sosialnya. Nah ini tentang value creation teman-teman ya. Ini tentang value creation. Ada pertanyaan atau tanggapan nggak? Silakan. Oke, kalau belum ada nggak apa-apa. Kita tuntasin dulu value creation ya. Nah, jadi value creation itu kan ada tiga teman-teman tuh ya. Ini siapa bertanya nih? Oke. Angela.
Keren Angela udah simulasi. Ya. Itu nanti di slide keempat dari sekarang kita akan masuk ke simulasi itu. Thank you Angela telah mendahului. Thank you. Nah, kita bahas satu-satu nih. Ya, value fungsional ya. Value fungsional itu apa yang penting dari value fungsional? Bentar. Ini misalnya contohnya nasi goreng ya. Nah, value fungsional itu kata kuncinya ini teman-teman tuh, ya. Mesti benar, mesti standar. Jadi kalau kita jualan nasi goreng kan kuliner. Kuliner berarti ya mesti enak. Jadi kita nggak boleh tuh bilang oh nasi goreng kita unik. Tapi pertanyaannya nasi goreng kamu enak nggak? Jualan kopi susu. Oh kopi susu gula aren saya unik. Ada aroma melati. Pertanyaannya udah enak nggak dia? Enak dulu, standar dulu. Baru kalau mau kasih cita rasa melati ya silakan. Jangan sampai sebenarnya dia untuk layak disebut sebagai kopi susu gula aren aja tidak gitu. Sementara kita udah gembor-gemborkan itu adalah kopi susu gula aren dengan cita rasa melati. Nah, jadi value fungsional itu kalau mau disederhanakan ya, itu produknya mesti benar, produknya mesti standar. Kalau kopi susu gula aren standarnya gimana? Kalau yang disebut handphone standarnya gimana? Kalau yang disebut nasi goreng standarnya gimana? Lalu yang kedua, value emosional ya. Value emosional itu yang dimainkan adalah keunikan dan keatraktifnesan ya. Keunikan dan atraktifnesan. Kalau kayak iPhone ini kan yang dimainkan kan satu ke Steve Jobs-nya kan. Jadi saya pengajar branding teman-teman, saya pengajar branding. Jadi itu bicara brand association, salah satu asosiasi brandnya iPhone ini adalah Steve Jobs. Jadi ingat iPhone, ingat Steve Jobs. Ya, di dalamnya kedua adalah innovativeness ya. Khususnya teman-teman startup, teman-teman yang bekerja di usaha-usaha startup, itu mereka punya kepentingan pakai iPhone tuh. Maksudnya mereka berpikir dengan saya punya iPhone, saya sudah merasa seperti startup deh. Saya sudah menjadi pelaku usaha inovatif deh. Nah, itu kan hasil dari branding ya. Lalu yang ketiga, value sosial, itu kata kuncinya adalah mesti etik, mesti bermanfaat luas ya. Nah, ini salah satu contoh dari bisnis yang menggunakan value sosial teman-teman ya. Namanya body shop ya, body shop. Ada 5 kan value-nya kan. Nah, dia menentang tes binatang, menentang dia melakukan community support ya, juga self esteem ya. Jadi model-modelnya dia kadang-kadang kulit hitam dan seterusnya. Anti perdagangan manusia, anti penggunaan plastik gitu kan. Nah, body shop ini terasa banget value creation-nya adalah di value sosial. Nah, tapi teman-teman gini loh. Kalau yang saya amati ya, jadi walaupun kita value creation-nya di value sosial, tetapi body shop ini value fungsionalnya benar ya. Saya dulu pernah dikasih hadiah parfum ya. Harganya sekitar 100.000. Waktu itu parfum saya itu harganya udah 500.000 teman-teman ya. Tapi parfum itu saya mau pakai dan saya mau beli lagi. Kenapa? Karena rasanya sama enaknya sama yang parfum saya yang 500.000 teman-teman. Nah gitu tuh. Jadi body shop ini social value-nya tinggi banget, tapi fungsional value-nya juga dia bagus. Nah, banyak kadang-kadang kita bisnis itu, ya sorry lah ya, khususnya teman-teman yang sociopreneur, itu dia banyak di social value-nya, tapi sebenarnya bisnisnya melempem. Justru saya provokasi ke teman-teman sociopreneur. Lu orang kan sociopreneur, justru buktikan dong bisnismu harus excellent gitu loh. Justru karena bisnismu excellent, ketika kau perkenalkan sebagai sociopreneur, orang respect gitu. Oh ini adalah kumpulannya orang jago jago bisnis, cuman mindsetnya adalah pengembangan nilai-nilai sosial. Jadi ketika kita sociopreneur, itu bukan berarti menjadi permisif, bisnis kita boleh jelek dan asal-asalan, nggak begitu. Nah ini, sampai sini ada pertanyaan atau tanggapan nggak teman-teman? Silakan.
Ya, sesi kita sampai 9.30 nih ya. Mohon maaf, sesi satu ini agak padat nih. Saya coba kebut. Tapi kalau teman-teman juga merasa udah kepenuhan ya nggak apa-apa. Nanti sisanya bisa kita lanjutkan di sesi besok. Monggo, untuk value creation ada pertanyaan nggak? Silakan. Yang pasti value creation isinya 3 itu ya. Tuh, fungsional, emosional, sosial. Silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Ya, melalui chat juga nggak apa-apa. Thank you. Thank you, Estella. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Nah, teman-teman, jadi kalau menurut teman-teman, apakah ketiga value creation ini wajib kita gunakan atau tidak? Silakan. Kalau wajib tiga value creation digunakan pada bisnis, jawabannya tuh teman-teman tulis angka 1. Kalau tidak wajib, teman-teman tulis angka 2. Silakan. Ya Estella, thank you ya. Itu pertanyaanmu tuh barusan aku kuiskan tuh barusan tuh. Thank you. Ya, Ipan wajib bilang. Yang lain silakan. Broper, wajib nggak broper tiga-tiganya? Atau tidak wajib tiga-tiganya? Nah, ini ya pertanyaan Timothy sama dengan yang sedang aku tanyakan sekarang. Oke, nanti kita akan jawab tuh, Tim. Ya, ya. Ya, Angela bilang wajib ya, tiga-tiganya dieksekusi ya. Thank you, thank you. Ada lagi yang lain, teman-teman? Ada lagi? Ya, broper, kalau excellent wajib. Oke ya, teman-teman ya, kita lagi ngomongin ilmu bisnis ya. Jadi beda sama spirit ya. Kalau spirit semua yang baik kita mau lakukan. Tapi kalau ilmu bisnis kita bicara apa yang paling realistis ya. Ya Kika wajib. Oke, thank you buat jawaban teman-teman ya. Tapi izinkan saya punya jawaban berbeda buat teman-teman. Jawabannya tidak wajib. Jawabannya tidak wajib. Ada yang tahu kenapa kenapa tidak wajib, teman-teman? Bicara ideal, ketika di bisnis saya, di produk saya, tiga-tiganya harus terus terenggara. Fungsional, emosional, sosial, ya. Bicara ideal, ya. Tapi kan saya tadi jawab udah bilang kan tidak wajib ya. Kalau mampu ya silakan. Tapi kalau tidak mampu tidak wajib tiga-tiganya harus dieksekusi. Nah, ada yang tahu teman-teman, kenapa tidak wajib tiga-tiganya harus dieksekusi? Kaitannya dengan apa? Ada yang tahu? Depannya S, belakangnya A. Sarana. Ya, Timothy, thank you. Udah mendekati, ya, udah mendekati. Mirip lah, ya. Ada lagi jawaban lain? Angel mungkin? Depannya S, belakangnya A. Ya, jadi mengeksekusi ketiga-tiganya butuh depannya S dan belakangnya A. Brovert punya bayangan? Depannya S, belakangnya A. Ben Hur punya bayangan? Sumber daya, Angel. Ya, sumber daya. Nah, ini kita ngomong agak mundur dikit nih, Angel dan teman-teman ya. Teori utama pada bisnis itu, teori besarnya ada dua. Yang pertama disebut dengan resource driven, yang kedua yang disebut dengan market driven. Ya, kalau market driven itu artinya di pasar butuh apa, kita masuk dan memberikannya. Nah, kalau resource driven itu artinya saya punya apa, saya hadir dan memberikan sesuatu itu kepada pasar.
Makanya itulah bedanya ilmu sama motivasi. Itulah bedanya ilmuwan sama motivator. Ya, kalau motivator basisnya bisnis nggak butuh modal. Tapi kalau kita ilmuwan, bisnis itu wajib butuh modal. Ya tinggal nanti modalnya mau pakai dari kantong sendiri atau investor atau pakai perbankan atau kolaborasi terserah. Tapi bisnis itu butuh modal. Kita jualan nasi goreng, di kantong ada 100 juta, sama di kantong ada 1 M, dan di kantong ada 10 M, kegagahan bisnisnya beda, teman-teman. Kalau kita punya 1 M mau jualan nasi goreng, kita mungkin bisa berpikir, buka 5 cabang lah. Kalau kita punya 10 M, mau buka nasi goreng, kita udah bisa berpikir 3 tahun ini wajib kita kejar 100 cabang. Nah itu, jadi bisnis itu tentang modal. Nah, tinggal modalnya itu diciptakan oleh siapa. Itu yang disebut dengan resource creation ya. Nah kembali ke value creation ini, teman-teman, untuk mengeksekusi ketiganya, kita butuh yang namanya resource, sumber daya. Sumber daya. Nah makanya ya kalau sumber dayanya memadai, eksekusi tiga-tiganya. Tapi kalau sumber dayanya tidak memadai, eksekusi dua saja. Dua saja. Ya, pahit-pahitnya satu. Ya, pahit-pahitnya satu. Nah, misalnya dua saja yang harus kita eksekusi. Teman-teman kira-kira pilih yang mana? Pilih yang 1-2 atau pilih 1-3? Silakan. Ya, good answer ya. 1-2 ya, 1-2. Ya. Jadi misalnya kita jualan nasi goreng ya. Jualan nasi goreng misalnya apa? Ya kita cukup fungsional ya. Nasi gorengnya enak, prosesnya benar, berasnya perak. Lalu emosionalnya adalah misalnya kita bisa mainkan porsinya banyak ya. Porsinya banyak. Ini memang nasi nasi gorengnya anak kos nih. Ya nanti dimainkan itu sebenarnya emosional ini itu dieksekusi dengan dua hal teman-teman. Satu branding, kedua dengan service excellent gitu. Ya tapi nanti itu udah terlalu lebar lah. Kita sekarang fokus dulu ke value creation. Nah gitu. Jadi tapi kalau teman-teman merasa tenaganya ada, teman-teman bisa bangun klaim yang ketiga tuh, Bro Per, Angel dan teman-teman. Oh, ini berasnya dari Cianjur. Nah, cuman kan untuk bilang berasal dari Cianjur kan teman-teman harus lakukan brand activation kan. Mesti bikin desain, mesti pasang di sosmed, mesti digaungkan. Sehingga orang makan nasi goreng itu berasa, wih, ini nasi dengan makan nasi goreng ini saya lagi bantuin petani di Cianjur. Nah gitu tuh teman-teman. Juga relevansinya gini teman-teman. Saya kan cuma jual nasi goreng harga 20 ribuan. Emang perlu gitu market saya tahu ini berasnya orang Cianjur. Beda sama body shop teman-teman. Beda sama body shop. Kalau body shop itu kan memang udah brand dunia kan, ada di sekian puluh negara. Sehingga dia bilang, ketika dia bilang bisnis kami anti plastik, wah itu terjadi market share tuh. Jadi pengguna produk beauty yang anti plastik akan bilang, gue beli sama dia aja lah, orangnya anti plastik. Tapi kalau kita cuma nasi goreng harga 20 ribuan di depan rumah misalnya, perlu nggak sampai tahap itu? Itu, itu. Ya silahkan dilakukan, tapi tadi kata kuncinya teman-teman harus hitung sumber dayanya, ya. Sumber dayanya ada nggak, cukup nggak. Nah itu teman-teman, silakan kita berdiskusi, silakan. Angela gimana maksudnya? Monggo Angela disuarakan. Ya, kalau semisal di harga murce gimana, Coach? Itu murce itu saya nggak ngerti maksudnya. Kan tadi katanya porsi banyak pas buat anak kos. Oh, enggak. Saya ngerti maksud pertanyaan Angela. Itu lebih kepada emosional, Angela. Itu lebih kepada emosional. Kecuali memang nasi goreng yang bisa sih ke sosial sih ya.
nasi goreng murah banyak untuk pemberdayaan anak kos gitu. Tapi pertanyaannya, kita sebagai pelaku bisnis punya kepentingan itu nggak ya? Gitu, satu. Kedua, si anak kosnya emang semiskin itu misalnya. Beli nasi goreng bisa buat makan berlima. Nah itu produk market fit-nya butuh sampai ke sana nggak gitu. Gitu. Maksud saya daripada kamu mengaitkan ke porsi banyaknya porsi itu untuk mengeksekusi social value. Gini Angela. Jadi gini, social value ini banyak yang basa-basi Angela. Poin saya itu. Social value ini banyak yang basa-basi. Maksud saya daripada kita terjebak seolah-olah social value creation, padahal cuma basa-basi, mendingan teman-teman fokus ke fungsional dan emosional aja deh. Itu aja teman-teman lakukan, itu udah keren kok sebagai bisnis gitu. Mendingan pemberdayaan sosialnya nanti kalau ada profit, ya berbagi aja dengan orang-orang sekitar, dengan orang-orang kurang mampu. Tapi nggak usah itu kita afirmasi sebagai social value creation. Teman-teman tahu nggak yang apa bisnis yang social value creation-nya tinggi? Koperasi, teman-teman. Koperasi. Ya, jadi kalau koperasi itu udah pasti social value creation. Kenapa? Karena memang core bisnisnya itu adalah berhimpun bersama-sama sebesar-besarnya dan bertumbuh bersama-sama. Udah pasti itu social value creation. Tapi kalau bisnis yang biasa-biasa aja, nggak wajib, menurut saya nggak wajib. Demikian, Angela. Yes, Angela, thank you, thank you. Nah itu ya. Jadi kita hari ini belajar 3 value creation, tapi tidak wajib tiga-tiganya. Tapi minimum gini, yang penting minimum malam ini kita bangun kesadaran dulu lah. Oh ternyata bisnis bisa di-adjust sampai social value gitu kan. Ya, tapi dulu kita reflect juga dong. Jangan kita bilang social value, tapi fungsional value kita berantakan. Bikin nasi gorengnya nggak enak. udah udah bikin aja dulu nasi gorengnya enak, keren. Kalau laku, omsetnya gede, bisa bantuin orang. Social value juga tuh. Gitu ya, gitu ya. Nah, sekarang kita exercise nih teman-teman nih. Tuh. Kan value creation udah lengkap nih, ya. Nah, kalau warteg, warteg tuh mau value creation-nya gimana teman-teman? Silakan. Fungsionalnya mestinya gimana? Emosionalnya apa yang kita mainkan? Ya mau sosial juga nggak apa-apa lah, mumpung exercise kan. Sosialnya kita mau mainkannya gimana? Silakan. Direnungkan 1-2 menit lalu ditulis. Ya, jual makanan murah dan enak. Ini apa nih, Pan? Pakai struktur tadi dong. Secara fungsional, wartegnya mesti ngapain? Secara emosional, wartegnya mesti ngapain? Secara apa sosial, wartegnya mesti ngapain? Ya, ya warteg modern pakai AC. Ya, ya. Nah, gimana nih strukturnya, Bro Per? Modernnya mungkin emosional, ya. AC-nya mungkin fungsional. Mungkin itu maksudnya kali. Ya, thank you Bro Per. Ya teman-teman struktur tadi dipakai tuh, struktur tadi dipakai. Secara fungsional mau ngapain? Tadi apa Kak Ferry itu udah nunjukin eh, fungsional itu nggak mesti harus telurnya dimasak jadi makin enak, tapi misalnya dikasih AC, oh berarti fungsional tempatnya yang difungsionalkan. Ya, fungsional, makanan murah dan enak ya. Emosional, warteg emosionalnya itu warteg nyaman ya, tim. Warteg nyaman. Jadi kamu komunikasiinnya tuh ke masyarakat bukan warteg ber-AC, tapi warteg nyaman. Ya, baru nanti masyarakat lihat kenapa sih nyaman? Oh, karena ber-AC.
Nah, ini Angela. Oke, fungsionalnya saya bisa paham. Emosionalnya jadi happy keluar uang di sana. Ya, jadi happy itu eksekusinya gimana, Angel? Nah, teman-teman Angel bilang tuh, ya fungsionalnya masakannya wajib enak, tempat wajib nyaman, ya. Tempat wajib nyaman. Oke, saya pengen bedah satu-satu nih Angel nih, ya. Nah, emosionalnya jadi happy keluar uang di sana. Nah, jadi happy keluar uang di sana itu oke, uangnya kita lupakan Angel, tapi jadi happy, ya. Menerjemahkan jadi happy itu gimana Angel? Mana jawaban Angel? Timothy. Oke, teman-teman, kita fokus dulu ke Angel nih. Fokus dulu ke Angel ya. Angel bilang, Angel pengen punya warteg yang emotional value-nya happy. Itu artinya gimana? Itu artinya apa? Ada yang bisa menerjemahkan itu? Perut kenyang masih fungsional, Angel. Ya, untuk bikin happy, Angel, menurut saya pelayannya harus ramah, Angel. Pelayannya harus ramah. Syukur-syukur pelayannya bisa punya dia kan apa ramah apa salam senyum sapa ya salam nggak mungkin lah ya tapi senyum sapanya bisa dilakukan Angel ya 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 ketimbang bikin happy dengan telur goreng yang enak kan lebih mudah bikin happy dengan pelayan yang ramah dan juga membangun sapa Kak Angel datang lagi saya langganan pecel lele saya itu dia namanya emak-emak ini ingat hampir nama semua pembelinya Angel. Saya udah beli sama dia 25 tahun tuh. 30 tahun malah. Jadi kalau dia datang, Pin, pesan apa Pin? Gitu. Jalan. Ya, Broper bilang happy sepadan uang yang dikeluarkan dengan kualitas dan kuantitas dan masakan. Oke, thank you Broper. Tapi itu nggak cukup Broper. Untuk happy itu perlu ada determinasi, perlu ada dorongan yang lebih lagi. Karena kan unconsciously ya orang tuh paling mengafirmasi, oh oke, murah ya, dan enak, dan banyak kualitas-kualitas kan. Tapi untuk happy butuh lebih dari itu, Bro Per. Ya, menurut saya sih dengan, ya bisa juga lah, style misalnya video atau YouTube style komedi bisa. Tapi paling sederhana pelayannya aja. Pelayannya bisa 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 ramah gitu kan. Misalnya misalnya gini nih Angel nih, Bro Per. Ya, misalnya Angel, kalau saya ke warteg itu kan langganannya yang saya pastikan telur dadar, kentang balado, sama goreng tempe, ya kan. Tapi saya doyan teri juga sih. Cuman kalau saya pesen teri balado kan lauk saya kebanyakan. Tapi misalnya Mbak Wartegnya bilang, nah Bang Pimpin, ini tak kasih bonus teri 3 potong. Pasti saya nyengir tuh Angel. Pasti saya nyengir. Ya udah korbankan aja cost teri buat sebagai apa engagement cost. Ya personal touch ya tadi. Bukan hanya ya salam senyum itu satu hal lah ya, tapi bahkan dikasih bonus teri 2 potong. Dan buat saya yang udah lakukan 3 macam tambah teri 2 3 potong itu wow banget sih. Ika. Kalau Kasbon, itu V2C ya, value to customer tinggi. Cuman V2C, value to company-nya berantakan finansial kita, Vika. Ya oke, teman-teman, thank you ya diskusinya walaupun melalui chat ini seru sekali ya. Dan mohon izin saya tidak bisa merespon semuanya karena kita pengen masuk ke simulasi kedua nih. Nah, pertanyaannya simulasi kedua tuh ya, seandainya teman-teman jadi Direktur Nasional Indomie ya, suruh bikin value creation untuk Indomie 2025-2026 ya.
Nah, sekarang saya pengen ngomongin pakai angka deh. Pakai angka. Indomie ini perusahaan besar, teman-teman ya. Indomie ini perusahaan besar. Jadi kalau tadi kita bilang value creation sosialnya nggak usah, nah Indomie ini mampu bikin value creation sosial. Nah, sekarang coba teman-teman tulis pakai angka, ya. Fungsional value-nya itu berapa persen, emosional value-nya mau berapa persen, social value-nya mau berapa persen. Silakan teman-teman tulis. Tak contoh ini. Tapi saya angkanya asal-asalan nih. 33%, emosional 33%, sosial 33%. Nah, teman-teman juga silakan. Kalau teman-teman mengasosiasikan diri. Kalau teman-teman jadi Direktur Nasional Indomie, value creation Indomie tahun 2025-2026 proporsinya mau berapa persen, teman-teman? Silakan. Oh, fungsionalnya saya 70%, Pak. Oh, gimana? Saya mau bikin Indomie, semua Indomie variannya super jumbo, Pak. Bisa dimakan 2,5 kali lipat dari yang ada. Terserah teman-teman menerjemahkan itu. Broker ini nggak bisa begini. Itu 80 tambah 80 tambah 50 itu udah lebih dari 100. Totalnya mesti 100, bro. Totalnya mesti 100. Angel, Kika, Ben Hur. Nah, silakan teman-teman tuh. Stella, ya, Ben Hur. Oke. Fungsionalnya 40, emosionalnya 30, sosialnya 30, ya. Wow, keren, 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 keren. Oke, saya juga mau kasih jawaban saya ya. Kalau saya mau kasih jawaban saya, oke, fungsionalnya saya, oke, bentar mana persentasenya? Oke, fungsionalnya sekian, emosionalnya, oke, sosialnya, oke. Nah, ini jawaban saya, teman-teman. Saya fungsionalnya 20%, emosionalnya 50%, sosialnya 30%. Nah, ada nggak yang mau menerjemahkan angka-angka itu? Misalnya kayak Ivan, fungsional 30%, apa artinya? Emosional 30%, apa artinya? Estella, fungsional 50%. Nah, ini Estella udah, silakan. Sekarang teman-teman silakan terjemahkan angka-angka itu. Teman-teman kan udah tulis angkanya kan? Pasti kan teman-teman udah punya imajinasi kan? Fungsionalnya 30% artinya adalah ini. Emosionalnya 50% artinya adalah ini. Sosialnya 20% artinya adalah ini. Silakan catat lagi teman-teman. Ya. Nah ini Estella fungsional 50%. Artinya sepanjang 2025 Indomie saya akan bikin praktis, harga terjangkau, mempunyai varian rasa. Ya oke, good. Emosional 25%. Rasa Indomie yang khas, ya. Ibu saya Batak, teman-teman. Ibu saya Batak. Jadi kalau ada Indomie Handaliman, ya orang Batak nih di sini pasti tahu nih, ya. Itu saya pasti beli. Saya pasti penasaran, ini apaan sih ini? Wah, aku ingat kampung ibuku gitu kan. Ini masuk jawaban Estella nih. 25%-nya dapat dimakan oleh semua orang. Oke lah, bisa saya terima ya. Tapi tadi ya teman-teman ya Estella ya, antara emosional dan sosial itu hati-hati ya, kadang-kadang bercampur. Ya. Kika, fungsionalnya harus besar.
makanan anak kos banget nih. Oke, fungsional. Tadi fungsional Kika berapa persen tuh, Kika tuh? Oke, ya. Ivan, fungsionalnya Indominya harus besar. Nah, tapi saya lupa tadi angka Ivan berapa persen ya. Emosionalnya lebih ke pemuasan pelanggan, cari hati pelanggan. Nah, teman-teman nih kalau sosial ini, kalau ngomongin pelanggan, itu bukan sosial, teman-teman. Itu masih market kita. Sosial itu adalah pemberdayaan masyarakat. Sosial itu adalah pemberdayaan masyarakat. Kata kuncinya itu. Timothy, thank you ya Ivan ya. Fungsional, ini kenapa harus besar? Karena rasa yang banyak, enak untuk mendengar. Oke, nah saya nggak tahu tadi Timothy proporsi. Jadi gini, teman-teman tadi tulisnya berapa tuh? Fungsionalnya berapa persen? Emosionalnya berapa persen? Sosialnya berapa persen? Nah sekarang teman-teman terjemahkan tuh persentase yang teman-teman tulis ke dalam narasi, pikiran atau kualitatif dari angka-angka kuantitatif tadi. Ya, Broper. Nah, saya nggak tahu tadi Broper angka emosionalnya berapa tuh. Nah, artinya dengan kondisi yang udah ada, ya, bahwa dia udah di acknowledge ya oleh New Jin dari Korea. Artinya kan kita udah punya modal nih. Nah, kita mau amplifikasi apa di Indonesia kan? Ya, itu apa? Terus Broper tadi proporsikan emosionalnya berapa persen? Oke, 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 oke. Ya, ya. Oke. Oke, sekarang saya izinkan menguraikan jawaban saya ya. Oke, Angela. Oke, fungsional 60%, rasa harus maksimum. Oke, oke, oke. Banyak varian. Oke. Oke, teman-teman ya. Ini oke. Thank you Angela, jawabannya argumentatif ya. Jawabannya argumentatif. Keren. Keren, keren. Nah, sekarang saya izinkan ya, saya menjawab dan saya memberi penjelasan atas jawaban saya ya. Fungsional saya kan 20% aja. Emosionalnya 50%, sosialnya saya 30%. Oke ya, saya uraikan jawaban saya ya teman-teman ya. Jadi maksud saya, thank you untuk segala simulasinya dan teman-teman sudah mengeksersisnya dengan keren, dengan benar. Nah, sekarang izinkan saya juga melakukan exercise ya, biar teman-teman makin tajam mengkuantifikasi dan mengargumentasikan kuantifikasi itu ya. Jadi kalau saya untuk Indomie yang udah sekeren itu, fungsional itu cukup 20% aja kalau saya ya. Karena Indomie itu udah terbukti. Rasanya sudah enak, porsinya sudah benar. Jadi 20% yang saya maksudkan ini adalah paling dia tambah 2 sampai 3 varian aja 2025 ini sampai 2026. Nah, itulah maksud 20% saya tadi. Gitu. Karena Indomie variannya udah banyak. Variannya udah banyak, porsinya udah benar, rasanya udah benar. Makanya value creation fungsionalnya paling ya udah tambahlah 2-3 varian baru ya. Nah, itu makna 20% dari saya. Nah, emosionalnya itu 50%, teman-teman, ya. Emosionalnya 50% kenapa? Pertama, karena Indomie itu udah gede banget, udah distributif banget, udah engage. Nah, saya mau 2025 ini lebih engage lagi. Lebih engage lagi. Kalau kemarin saya pasang iklan buat anak mahasiswa, tahun lalu saya pasang untuk anak SMA, tahun ini saya mau rebut anak SMP. Jadi misalnya saya punya budget iklan 100M, buat anak kuliahan saya akan budgetkan 20M,
Buat anak SMA saya akan budgetkan 30M, buat anak SMP saya akan budgetkan 50M. Saya akan bikin iklan buat ketiga target market saya itu. Nah, itu makna emosional yang 50%. Lalu yang sosialnya saya 30%, ya. Tahun ini saya akan berikan bantuan kepada 1.000. Ini kan ekonomi lagi susah, banyak pengangguran. Saya akan berikan bantuan sebesar per kedai itu 10 juta. Jadi pengangguran-pengangguran yang terpilih, saya akan berikan 10 juta agar mereka bisa dagang Indomie. Bahkan 10 juta kegedean sih, 5 juta deh. Jadi saya bikin gerobaknya tuh kayak gerobak janji jiwa gitu, itu kan paling 5 juta. Modal barang-barang 2 juta. Jadi dengan 5 juta, mereka yang mengalami PHK bisa jualan Indomie keliling. 1.000 orang target saya di seluruh Indonesia. Nah itu makna 20, 50, dan 30. Value creation. Ya. Fungsional, emosional, sosial. Oke teman-teman, sampai di sini monggo kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Tapi artinya mudah-mudahan dengan cerita saya barusan tadi, ternyata pemaknaan dan eksplorasi value creation bisa seluas itu. Biar pedagang Indomie tidak terjebak cuman jualan Indomie doang. Biar iPhone tidak terjebak sekedar jualan handphone doang. Biar pisang goreng Bu Nani tidak terjebak hanya menjual pisang goreng doang. Nah, itulah the power of value creation. Ya. Iya, Ivan bertanya value creation sama kayak pemasaran produk. Iya, kita pemasaran produk, cuman yang kita misalnya Ivan jualan pisang gitu kan. Nah, apa yang Ivan mau jual nih? Ivan nawarin ke orang, ini pisang goreng atau ini pisang goreng yang unik ya, karena dia ada karamelnya, atau bahkan ini adalah pisang goreng yang unik dan apa eh, terjadi pemberdayaan sosial. Misalnya, ini pisang goreng dari Maluku. Kemarin bos besar habis ambil itu satu gudang besar dari petani di Maluku. Kan itu kan beda. Antara cuma jualan pisang goreng doang, sama menjadi jualan pisang goreng karamel yang pisangnya diambil dari Maluku. Nah, itu value creation. Jadi bisnisnya boleh boleh biasa aja teman-teman ya. Kita bisnisnya boleh ya hanya jualan kue saja, tapi value creation-nya apa? Ya, dengan sengaja kita lihat kuenya standar nggak? Packaging-nya udah ada nggak? Kalau belum ada ya diadakan. Packaging-nya udah ada tempelan merek nggak? Biar ada unsur brandingnya. Kalau belum ada diadakan. Kalau di deliver tepat waktu nggak? Agar customer menjadi puas. Ini kuenya biasa aja sih, tapi dia kirim tepat waktu loh. Dan dilayani dengan WhatsApp yang ramah loh. Ada emoticon senyum. Juga ketika bertelepon juga nada bicaranya enak. Ketika ngasih kue juga ngasih kuenya juga dengan enak, terjadi transfer happiness. Gak apa-apa, bisnisnya cuma kue doang, nasi goreng doang, ayam goreng doang, tapi value creation-nya tinggi teman-teman. Value creation itu bisa didorong oleh dua hal teman-teman ya. Pertama memang sumber daya ya. Makin banyak duitnya, value creation-nya makin gokil. Tapi buat kita yang nggak punya duit, ada yang tahu value creation dari mana teman-teman? Ya, dari kreativitas, dari kreativitas. Terima kasih, Pan. Terima kasih. Mantap. Teman-teman, monggo kalau ada pertanyaan atau tanggapan silakan. Ya, sesi kita malam ini kita stop sampai value creation dulu kan Selasa. Nanti Kamis
baru kita lanjutkan, itu tinggal dikit lagi sama materi yang baru ya. Jadi ya malam ini kita belajar tentang paradigma entrepreneurship. Ya Angel, jam yang sama 19.30. Nah, malam ini kita belajar tentang entrepreneurship ya. Apa sih benang merah dengan bisnis dan manajemen dan apa yang menjadi kekasan? Yang kedua, entrepreneurship itu kan dia turun menjadi value creation, turun menjadi prica, turun menjadi big ya. Big kita belum sentuh malam ini. Memang big itu sebenarnya materi buat selanjutnya juga. Nah, tapi minimum dua hal itulah yang kita pelajari. Nah sekarang oke, saya minta dong teman-teman, eh, teman-teman ada pertanyaan nggak atau tanggapan? Monggo ya kalau ada ya. Kalau belum ada, kalau tidak ada, nah sekarang saya yang gantian minta. Nah teman-teman saya minta dong insight ya. Thank you Pan. Saya minta insight ya. Teman-teman malam ini belajar apa? Ya, silakan sebutkan satu ya. Kalau mau dua juga silakan ya. Insight yang teman-teman dapetin malam ini. Boleh dong teman-teman, biar saya juga ada konfirmasi dan teman-teman juga bisa saling mengintip lah ya. Bisa saling melihat apa sih sebenarnya yang dipelajari malam ini. Silakan. Ini good question nih dari Ben Hur nih, dari Ben. Kalau usaha baru mulai, value creation seperti apa? Menurut saya, teman-teman konsentrasi 70-30. 70-30 atau 80-20 lah. Ya 80-20. Ya, 70%-nya atau 80% itu fungsional. Produk mesti benar, ya, produk mesti benar. Kalau kita ngaku pemain kuliner mesti enak. Jadi jangan bilang kuliner saya unik, kuliner saya tematik, pertanyaannya enak enggak? Enak dulu. Baru yang 20-30%-nya emosional. Ya, emosional itu kan bisa dimainkan dengan tagline, dengan aktivasi sosial media dan seterusnya. Nah, teman-teman, kalau kita fungsionalnya tidak benar, ya, fungsionalnya tidak benar, itu emosionalnya bisa jadinya itu tidak jujur. Jadi tidak jujur. Kita kesankan di sosmed kita keren, padahal produk kita tidak keren, fungsionalnya tidak keren. Jadi saran saya, kalau kita pemain baru, konsentrasi 70-30, 70 di fungsional atau di produk, 30 di emosional atau branding dan services. Makanya kalau Indomie tadi kan beda kan. Indomie saya tuliskan 20 fungsional. Kenapa? Karena fungsionalnya udah mapan. Sekelas Indomie udah 30-40 tahun Indonesia, fungsional udah mapan. Emosional yang saya gedein tuh 50%. 50%. Thank you Ben, pertanyaannya bagus. Iya, Angela. Ya, fungsionalnya 70%, emosionalnya 30. Kalau perlu fungsionalnya 80, emosionalnya 20. Timothy, thank you nih. Ya, teman-teman sambil tulis insight-nya dong, boleh dong teman-teman. Yang saya dapat dari pelajaran pertama ini, kiat-kiat jadi entrepreneur yang baik. Lalu jadi ya, paham perbedaan bisnis manajemen dan entrepreneur ya, tim. Ya, buka bisnis itu satu hal, cuman pertanyaannya Timothy ngejalanin bisnis itu sebagai entrepreneur enggak? Nah, inilah yang mau kita rebutkan tim melalui program Genpreneur ini kan. Harus preach ya, harus preach dan dia harus value creation, harus preach dan harus big gitu kan. Ya. Thank you tim. Thank you Bro Fer. Wah, harus jadi entrepreneurship agar tidak mediocre ya. Jujur bro, gairahku itu sih bro. Besok kita akan malam ini kita bahas value creation, nanti bahas Prica, dan nanti akhirnya big. Maksud saya value creation, Prica, big, emak-emak tukang nasi uduk di pinggir jalan juga bisa lakukan itu bro. Maksudnya ini kabar baik gitu loh buat pelaku usaha yang tidak berdaya atau mediocre ini. Ya you mediocre karena nggak punya ilmu dan nggak punya sumber daya kan. Tapi dengan pengetahuan ini kan saya itu udah 2 kali Bro Per, Bang Sandi ucapin selamat gitu loh.
Nah, tentu kan ada upaya-upaya yang saya lakukan. Di Indonesia ini dokter banyak, tapi dokter yang 2 kali dapat ucapan selamat kan bisa dihitung jari, bahkan nyaris tidak ada. Bahkan saya satu-satunya gitu. Tapi itu kan jadi personal branding yang bagus banget buat saya. Tapi saya mengupayakan loh, Bro Per, di tengah berbagai keterbatasan saya mengupayakan. Nah, itulah quality of entrepreneurship. Ya. Aduh, ini keren-keren nih masukannya. Thank you, Bro Per. Kika, saya belum pernah masuk ke dunia bisnis, tapi malam ini saya paham tentang pentingnya entrepreneur dan pentingnya memahami value creation. Wah, keren Kika. Jadi, kalaupun nanti Kika tidak berbisnis, kerja sama orang, bahkan atau mungkin kerja di layanan sosial, ilmu entrepreneur ini tetap bisa dilakukan. Value creation ini tetap bisa dilakukan. Angel, thank you ya Kika. Bisnis itu transaksi jual beli, manajemen, pengelolaan bisnis agar nggak flop. Entrepreneur, orang yang mengawali istilahnya leadernya ya. Nah, nanti besok Angela entrepreneurship itu, nah itu ada di slide nomor berapa tuh? 14 ya. Jadi bisa di orangnya Angela, bisa di timnya, bisa di organisasinya, bisa di kontak lainnya. Ya. Lalu Angela bilang value creation ya, ada fungsional sosial sosial. Nah, Prica itu jadi ada value creation. Besok kita belajar Pricanya, Angel. Ivan, belajar jadi entrepreneurship dalam penerapan untuk berdagang suatu produk. Wah, keren, Pan. Ya, ya. Jadi dagang doang itu satu hal, tapi dagang yang dahsyat itu adalah entrepreneurship atau hal lainnya. Ya. Teman-teman, thank you ya untuk kebersamaan malam ini. Ya, dengan ini saya sudahi kelas ini. Selamat istirahat, salam sehat, dan sampai jumpa hari. Bentar, saya baca dulu insight-nya Estella. Insight yang saya dapat dalam bisnis, kita harus mempunyai jiwa entrepreneur untuk membedakan kita dengan orang-orang yang sekedar melihat membuat bisnis. Ya, tadi yang Bro Fer sampaikan juga ya, biar nggak jadi mediocre. Gabungan Prica, lalu lakukan value creation. Thank you, Estella. Teman-teman, demikian saya sudahi sesi malam ini. Saya pamit, salam sehat teman-teman. Thank you. Terima kasih, Terima kasih, Coach. Thank you, Terima thank you. kasih, Pak. Thank Thank you. you, Makasih. Pak. God bless you Makasih. all. Ya, God bless. Good night, Pak. Good night teman-teman. Hitungan ketiga saya close, pamit. Makasih. Okay. See you, Coach. Makasih, Pak. See you